Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa istiqomah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sholat isya secara berjamaah, dilanjutkan dengan zikir. Mudah-mudahan semuanya ini mengantarkan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Seperti malam kemarin, saya kemarin cerita, karena saya ini nggak bisa suruh ceramah, nggak bisa iso nih, bisanya cuma cerita. Jadi malam hari ini cerita lagi. Mudah-mudahan ceritanya ini ada manfaatnya. Cerita ini diriwayatkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Insya Allah pernah ngaji Riyadhus Shalihin ya. Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Imam Nawawi, beliau disebutkan di situ dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwasanya Rasulullah itu suatu pagi jalan-jalan. Ketika jalan-jalan kemudian bertemu dengan pembantu beliau. Rasulullah ini punya pembantu namanya Sayyidina Anas bin Malik. Siapa? Sayyidina Anas bin Malik. Kenal? Kenal. Kalau kenal kapan kenalannya ya? Sayyidina Anas bin Malik ini, Pak, mulai kecil ikut sama Rasulullah SAW ngabdi, ngawulo. Kalau bahasa sini apa ngabdi? Hikmah ya. Hikmah terus ikut bantu Rasulullah. Kalau Rasulullah bangun menyiapkan air wudhunya, Rasulullah mau berangkat disiapkan sandalnya, itu bagiannya Sayyidina Anas bin. Kemudian Anas bin Malik ini suatu pagi bersihkan kebun kurmanya Rasulullah. Jadi jangan bayangkan Rasulullah itu hidupnya itu miskin terus enggak. Suatu ketika Rasulullah juga punya kebun kurma. Ya, yang kemudian kebun kurma ini kalau ada keperluan perang dijual. Itu Rasulullah SAW. Kemudian dapat harta rampasan perang sama Rasulullah diambil. Keperluan dijual, itu Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah punya kebun kurma. Anas bin Malik ini bagian nyapi, hikmah nyapi. Kemudian dipanggil, ya Anas, ta'al. Wahai Anas bin Malik, sini. Ditanya sama Rasulullah, wahai Anas, apakah kamu mau saya beri nasihat yang apabila kamu lakukan nasihat ini selamat dunia sampai selamat akhir? Maka Anas bin Malik jawab, bala ya Rasulullah, saya mau mendapatkan nasihat agar selamat dunia dan selamat akhir. Kira-kira jenengan mau pendain? Insyaallah mau ya. Cuma ada 3, ada di 3. Apa yang pertama disebutkan Rasulullah, idza laqaita min ummati Muhammad fasallim alaih yatul umruka. Dawuh Rasulullah SAW, kalau kamu ketemu sama umatnya Rasulullah, umat Rasulullah berarti umat Islam, siapapun, dari golongan apapun, dari partai apapun, ya pokoknya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ngaku Islam, bersaksi bahwa Rasulullah adalah utusan terakhir, berarti orang ini orang Islam. Apa yang harus kita lakukan kalau ketemu orang Islam, umatnya Rasulullah, ucapkan salam. Jadi kalau jalan-jalan ketemu sama orang, ya yang pertama kali terucap harus assalamualaikum. Setelah assalamualaikum baru kumaha daman gitu ya. Gitu. Kalau kita kadang-kadang ketemu orang langsung ya, kumaha daman. Hai. Halo, atau mungkin kalau yang muda-muda, halo bro, gitu ya. Nah ini bukan ajaran Rasulullah ya. Rasulullah itu kalau ketemu mengucapkan assalamualaikum. Apa doanya Rasulullah? Rasulullah mendoakan
siapa orang yang senantiasa mengucapkan salam, ketemu sama orang Islam salam, yatul umur, didoakan panjang umur. Kira-kira yang hadir ingin panjang umur atau enggak? Kalau aku yang bilang usia enggak apa Ustaz, saya sekarang mati aja, ayo didoakan bareng-bareng ya. Semua orang pasti pengen panjang umur. Tidak ada orang yang Ustaz, saya ini sudah amalnya sudah banyak, saya sudah siap mati misalkan. Tidak ada ya. Pasti kita ini masih merasa kurang amal, pengen panjang umur. Yang panjang umur nanti ini digunakan untuk ibadah. Agar kita panjang umur, kalau ketemu sama orang, ayo ucapkan siapa yang mendoakan? Rasulullah. Didoakan Rasulullah panjang. Kira-kira kalau yang doakan Rasulullah ini terkabul apa enggak? Pasti terkabul. Makanya ayo kalau ketemu sama orang, ucapkan tidak perlu repot-repot. Kadang-kadang kita kalau anak ulang tahun didoakan panjang umurnya, betul? Ya usah. Kalau anak ulang tahun didoakan panjang umur, anak umur 1 tahun lilinnya 1, umur 5 tahun lilinnya 5, umur 10 tahun lilinnya 10, umur 50 lilinnya 50. Ditiup yang lilinnya belum mati, yang niup mati duluan. Ya, ini kita ya. Nggak usah repot-repot nunggu 1 tahun panjang umurnya. Tinggal kalau ketemu sama orang Islam mengucapkan ya, ini ajaran Rasulullah SAW. Yang maaf sekarang sudah mulai hilang, betul? Kita itu kalau sekarang karena mungkin ya lihat sinetron, lihat YouTube, akhirnya kalau ketemu sama orang, ketemu sama teman, sudah biasa aja. Halo bro, halo, kalau kata orang Malang ini, halo Jess, halo Sam, gitu ya. Kata orang Malang ini ya. Nanti kalau kata orang Jombang nggak tahu ini Ustaz Ali nanti ya. Halo lur gitu ya. Nah, ini sudah bergeser, kita ini bergeser ya. Jadi kalau ketemu sama orang, ayo usahakan pertama kali yang terucap adalah assalam. Bahkan Rasulullah mengatakan khairukum man bada'a bisalam. Sebaik-baik daripada kalian itu bukan orang-orang yang pinter, bukan orang-orang yang ahli ibadah, enggak, tapi sebaik-baik umatnya Rasulullah itu yang kalau ketemu sama orang mendahulukan Jadi sahabat-sahabat dulu itu Pak, rebutan salam. Ketemu assalamualaikum duluan. Kalau kita maaf kadang-kadang kalau kamu nggak salam ya saya nggak salam. Betul apa enggak? Nah itu kebiasaan kita, karena kita itu mendahulukan sombongnya kita. Oh saya lebih tua kok, masa saya yang salam dahuluan ya? Tapi sahabat Rasulullah enggak, duluan. Karena apa? Ingin menjadi manusia yang terbaik. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau ketemu sama orang, mengucapkan panjang umur bapak-bapak itu menurut imam-imam, menurut ulama itu dibagi 2. Yang pertama, panjang umurnya memang dipanjangkan sama Allah. Jadi maaf, kita itu hidup di dunia itu sudah ada takarannya. Oh, Bapak A, ini umurnya sekian. Ya, sebelum kita dilahirkan itu sudah dicatat umurnya. Nah, Bapak B, umurnya 50, Bapak C, umurnya 60, itu sudah ada semua, nggih? Di Lauhul Mahfuz. Ini kira-kira Bapak-bapak, kalau misalkan bisa milih, mau mati umur berapa, Pak? Gak ada yang jawab, soalnya takut mati semua ya. Kira-kira, pengen mati umur berapa? 100 cukup? Belum? 200 cukup Ahmad? Kurang. Kita ini kadang-kadang pengen panjang umur, tapi umur 40 sudah sakit rematik, sakit asam aurat ya. Nah, kalau masih muda aja sudah nabung sakit umur 100 kira-kira waduh. Asam urat. Ya. Wah, penyakit semua sudah kita ini ya. Nah, kalau kita umur 100 kira-kira jadi apa ini ya? Semua penyakit ada ya. Apalagi sekarang masakan-masakannya kadang-kadang instan, mie dan lain-lainnya. Wes kita ambil umurnya Rasulullah. Ya, kita wafat umur 63. Ya, Rasulullah wafat umur 63. Kalau kita sering mengucapkan salam, maka umurnya akan ditambah sama Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya 63 menjadi 73, menjadi 83. Amin ya rabbal alamin. Asalkan kita sering mengucapkan salam. Menurut ulama yang lain, panjang umurnya tetap.
Kalau kita tertulis 63 tetap 63, tapi diberikan barokah umur. Umurnya tetap tapi barokah. Maaf Pak, kita madhab Imam Syafi'i, betul? Imam Syafi'i umurnya berapa? 40-50, betul? Tapi Masya Allah, umurnya pendek, umurnya tidak terlalu panjang, tapi ilmunya manfaat. Imam Nawawi, umurnya 40-50, tapi kitabnya banyak. Mungkin kita kalau santri, ya, jadi Pak Ahmad, juga kiai ya, kalau baca kitabnya Imam Nawawi, sampai kita mati mungkin belum hatam. Saking banyaknya kitab. Kenapa? Karena umurnya barokah. Nah, itulah barokah kalau kita sering mengucapkan makanya dengan kita ketemu orang, ayo mengucapkan diniati apa? Kita niatkan kita meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ini baru yang pertama ini. Lanjut apa enggak ini? Lanjut ya. Yang kedua, singkat saja ya. Yang kedua, wa idza dakhalta baitika fasallim ala ahli yuktar khairu baitika. Kalau kita masuk ke rumah-rumah kita, kata Rasulullah SAW, ucapkan salam di dalam rumah. Kalau kita masuk rumah, itu disunahkan mengucapkan rumah sendiri, lebih-lebih rumahnya tetangga. Kenapa? Agar kita mendapatkan doa Rasulullah, rumah kita diberikan banyak barokah. Kalau kita sering mengucapkan salam di dalam rumah, maka rumah kita akan diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kebanyakan kalau kita, mohon maaf ya, dulu ya, ini sekarang rumahnya banyak yang roboh kan ya. Dulu kalau rumah kita mau masuk rumah itu kadang-kadang ya di pintunya rumah ada stiker. Sebelum masuk ucapkan salam. Ya, bisa ada ya. Kira-kira dilakukan apa enggak? Lupa. Akhirnya yang masuk surga pintunya tadi itu. Ya, kita enggak masuk surga. Yang masuk surga pintu. Karena kita sering lupa. Ya, kita masuk rumah ya sudah. Mohon maaf. Ya. Masuk rumah black. Masuk luar gitu aja ya. Enggak memikirkan oh kalau masuk rumah itu harus salam. Nah, ini yang sering kita lupakan. Kalau masuk rumah kita sendiri saja disunahkan salam, apalagi masuk rumahnya orang lain. Nah, kadang mohon maaf kalau di Malang Bapak-bapak, ya di daerah kita, itu kalau mau masuk rumah itu langsung buka, Assalamualaikum, nah, langsung tolak-tolak gini. Padahal rumahnya orang lain ini. Ya, kalau enggak lewat pintu belakang, langsung. Pak, ada ini, langsung minta, tidak pakai salam, tidak pakai apa. Ya, ini sunnah Rasulullah. Kita itu bahkan Rasulullah itu saking akhlaknya, Rasulullah itu kalau masuk mau ngetok pintunya orang lain itu tidak boleh lihat pintunya. Jadi misalkan ini pintu, Rasulullah itu hadapnya ke sini dulu. Tek, Assalamualaikum, itu ya. Kalau kita tok sambil lihat jendela. Tok, Assalamualaikum, ya sambil lihat gini ya. Nah, ini kita. Rasulullah itu pernah suatu ketika ada tamu Pak, ada sahabat notok pintu, tok soal itu sambil kalau kata orang Jawa itu inceng. Kalau orang ini bilang apa? Culang cileng. Hah? Culang cileng. Ini kayak bahasa Cina ini ya, culang cileng ini ya. Ya, sambil culang cileng. Akhirnya sama Rasulullah, kalau misalkan saya tidak diperintah sama Allah tak culek ini apa? Culek ini. Pojok. Ya, ini Hah? Colok. Ya, ini saking bahayanya kita. Kenapa? Karena kita mungkin tidak tahu yang dalam rumah ini sedang buka aurat mungkin ya, tidak siap ada tamu ya. Kalau misalkan kita waktu lihat Assalamualaikum, ternyata orangnya lagi buka aurat, gimana? Akhirnya kita lihat barang yang haram. Makanya kalau kita masuk ke rumah, ucapkan agar rumah kita penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu. Mohon maaf, kebanyakan sekarang dimanapun ya, anak-anak sekarang itu kurang barokah Pak. Kalau misalkan kita ditanya, anak sekarang lebih lama mana pegang Quran apa hafiz? Hafiz. Anak sekarang lebih senang lihat sejarahnya Rasulullah apa lihat YouTube? Lihat YouTube. Anak sekarang lebih senang puter tasbih apa puter Twitter?
filter TikTok dan lain-lain. Betul apa enggak? Nah ini kira-kira kenapa? Mungkin karena kurang barokah. Karena maaf orang tuanya kalau masuk rumah tidak mengucapkan salah. Jadi bukan mutlak salahnya anak, tapi bisa jadi kita sebagai orang tua kalau masuk rumah tidak mengucapkan salah. Nah, makanya ya kalau kita masuk rumah, mudah-mudahan ini rumahnya segera jadi lagi ya. Mudah-mudahan segera dibangun lagi dan tidak ada gempa lagi. Ya, tadi ini terjadi lagi di Garut. Ya, di Garut 6,4 ya, 6,4 ya. Mudah-mudahan saudara-saudara di Garut diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi gempa-gempa, mudah-mudahan kita hidup aman, tenang, bisa menjalankan perintah-perintah Allah. Amin ya robbal. Masuk rumah, ayo ucapkan salam. Ya. Jangan sampai, mohon maaf. Pak, tahu kucing, Pak? Tahu kucing ya? Mohon maaf ya, kucing itu kalau masuk rumah gimana? Masuk, keluar gitu ya. Nah, kalau kita masuk ke rumah tidak salam berarti kayak apa? Sama sendiri yang ngomong ya, saya nggak ikut ngomong ya. Nanti kalau saya ngomong, wah Ustaz ini pelanggaran ini, kok saya dibilang kayak kucing gitu ya? Nah, kita ini kan sudah tahu akhlaknya Rasulullah, sudah tahu ajarannya Rasulullah. Ayo kalau masuk rumah ucapkan rumah kita ya. Nah, ini jadi yang pertama, kalau ketemu sama orang Islam, ayo ucapkan agar apa? Agar umurnya panjang, barokah. Yang kedua, kalau masuk rumah, ayo ucapkan salam agar rumah kita penuh dengan barokah. Kalau rumah sudah barokah, akhirnya apa? Anak-anak barokah, hartanya barokah, umurnya barokah, mengantarkan kita ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, dawuhnya Rasulullah SAW, fasolli sholatat duha fa innaha sholatal awwabin al abrar. Yang ketiga, jaga sholat duha. Sholat duha yang biasanya kita kerjakan ya, kalau di sini mungkin jam 7 sampai sebelum zuhur ya, itu sholat duha ya. Nah, itu dilakukan agar apa? Kita karena sholat duha ini adalah sholatnya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu. Sholat duha ini kenapa kok penting sekali kata Rasulullah? Karena sholat duha ini sulit, Pak. Kenapa kok sulit? Karena jam-jamnya orang-orang kerja. Betul apa enggak? Jam pagi mulai jam 7 sampai jam 12 itu kalau orang tani ya waktunya nyangkul, betul. Kalau orang kerja di kantor ya waktunya kerja. Sulit. Hanya orang-orang yang dekat dengan Allah yang bisa mengerjakan sholat duha. Makanya ayo ya, paling sedikit berapa rakaat? 2. Paling banyak 8 ya. Tidak bisa 4 tidak bisa 6 tidak bisa 8 tidak bisa 10 tidak bisa. Ya. Nah ini kita harus berlomba-lomba dalam masalah kebaikan sholat duha ya. Tapi sholat duhanya mohon maaf jangan pakai kunut ya. Nah, kenapa? Kalau mohon maaf ya, nanti ada anak kita sholat, Masya Allah anak saya sekarang sholat duha, ditunggu, ternyata ada kunutnya. Ternyata bukan sholat duha, sholat subuh di waktu duha. Sholatnya sholat subuh. Kalau di sini subrang. Hah? Subrang. Apa subrang? Subuh berang. Subuh berang ya. Nah ini ya. Ya, jadi sholat duha ya jam 6 atau jam 7 sampai itu kita sisihkan waktu kita. Nah ini banyak orang yang mengartikan bahwa sholat duha ini termasuk sholat proposal. Ya sholat proposal. Kenapa? Karena sholat yang mengundang rezeki ya. Sholat bisnis. Bayangkan saja kita kalau setelah sholat duha apa doanya? Allahumma in kana rizqan fis sama fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Ya Allah, kalau rezeki itu di atas turunkan ya Allah. Ya, kalau rezeki di bawah munculkan ya Allah, kan gitu ya. Wa in kana ba'idan faqribhu. Ya Allah, kalau jauh dekatkan. Nah, ini biasanya kalau kita baca doa setelah sholat duha. Nah, ini jangan sampai kita tinggal ya. Ini termasuk sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Kenapa sih kita kok selalu sering mendengarkan ceramah-ceramah masalah sunnah? Karena kita itu kalau melaksanakan sunnah Rasulullah termasuk orang-orang yang cinta kepada Rasulullah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil.
Siapa orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku, kata Rasulullah SAW, maka dia sungguh-sungguh cinta kepada aku. Dan orang-orang yang cinta kepada aku kumpul sama Rasulullah di surganya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Mohon maaf, di dalam kitabnya Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, guru daripada guru kami, ya, itu beliau punya kitab namanya Mala Ainun Ro'at, kitab yang menyebutkan surga. Jadi kitab itu Pak tipis, tidak terlalu tebal. Itu masalah surga terus. Jadi enak kalau baca itu baca masalah enak-enak terus ya. Kalau baca masalah neraka kan nggak enak ya. Mudah-mudahan semuanya masuk surga ya. Amin. Yang belum merasakan surga dunia kayak Mas Gugun ini mudah-mudahan cepat-cepat merasakan surga dunia ya. Nah ini surga. Itu beliau menyebutkan di akhir kitab membahas masalah kana ma'idil jannah. Dia bersamaku di surga. Maksudnya bersama itu bagaimana? Mohon maaf. Katanya Abuya, bersama itu ya bersama-sama seperti ini. Ya. Kita ini sekarang, kalau saya bilang, saya bersama Pak Ahmad, berarti bersama ini bareng-bareng gini ya? Betul? Kalau misalkan nanti saya di Malang pulang, terus saya bilang, saya bersama Pak Ahmad, kira-kira benar apa salah? Salah, karena saya beda, berjarak sama Pak Ahmad, betul? Walaupun mungkin hatinya dekat. Allah, ya. Kan tapi beda. Nah, maksudnya bersama Rasulullah itu ya bersama Rasulullah. Bersama-sama nanti di surga itu bareng sama Rasulullah. Duduk bersama Rasulullah. Bagi siapa? Orang-orang yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Makanya ya, kita bersama-sama. Saya juga belajar, jenengan juga belajar, sama-sama mengingatkan kalau ketemu sama orang, ayo mengucapkan salam. Ya. Misalkan saya nggak ucapan salam, jenengan dahulu yang salam. Kalau saya yang ingat, saya dulu yang salam. Setelah salam baru kumaha Mama. gitu ya. Ya apa kabare? Wara. Api-api wae. Ya, seperti itu ya. Nah, ini agar kita itu lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Ya, nah, sedikit dari kami, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang manfaat. Kalau ketemu sama orang, ucapkan salam. Kalau masuk rumah, ucapkan salam. Sebisa mungkin kita jaga sholat dulu. Nah, mudah-mudahan kita digolongkan bersama keluarga kita nanti di surganya Allah bersama Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal. Sedikit dari kami, mudah-mudahan menjadi wedang jeruk. Ya, wedang jeruk ya. Sariawan apa enggak ini? Sehat. Ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang halal barokah, dan anak-anak yang soleh dan solihah, mengantarkan orang tuanya ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dari saya sedikit. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.